Benarlah kata Imam Ghazali, untuk mendapatkan surga itu memang jalannya itu adalah jalan yang melawan dengan nafsu. Makanya kata Nabi al-kayyis, orang cerdas itu kata Nabi, mandana nafsahu fi ta'atillah. Mandana nafsahu fi ta'atillah. Orang cerdas bukan profesor, doktor, S3, bukan. Kata Nabi, orang cerdas adalah orang yang mampu menekan nafsunya, mengkontrol nafsunya itu fi ta'atillah, agar nafsunya itu dipaksa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kitab Minhajul Abidin kita. Ala wa innal jannata huffat bil makarihi. Ketahuilah oleh kamu semua, wahai pembaca kitab ini, adalah surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang bertentangan dengan selera. Gak suka makari, ya. Gak suka nafsu dengan sekeliling surga itu. Sesuatu untuk menuju surga itu banyak rintangan-rintangannya, karena jalan menuju surga itu bertentangan dengan nafsu kita. Gak suka kita, benci kita. Misalnya bersedekah. Sedekah itu kan orang gak suka, karena melawan nafsu itu. Sifat dasar manusia itu pelit. Lahir-lahir aja manusia pelit. Baru lahir aja tangannya udah genggam. Wah. Diambilnya semua. Mana ada bayi lahir tangannya buka ini. Wah. Semua dipegangnya. Semakin besar semakin kelihatan pelitnya. Nah, misalnya anak kecil lah, umur 5 tahun, kita kasih permen sekeranjang. Sekeranjang permen 5 kilo. Senengnya dia makan 1, 2, kita pergi. Nih permen, kita pergi, dia senang, dia makan 2, 3, 4. Kira-kira 15 menit kita balik lagi. Banyaknya permennya. Bapak mintalah segenggam. Katanya. Padahal yang ngasih permen itu kita, yang memberikan permen sekeranjang itu kita. Kita meminta lagi, katanya. Itu masih kecil itu. Sampai gede kalau nggak dilatih. Banyak perempuan-perempuan kalau suaminya udah ngasih ini gaji, mintanya lagi susahnya bukan main. Suaminya mintalah uang gajinya, saya mau pergi. Padahal yang nyari suaminya, istrinya cuma nyimpen aja. Mau memberikan uang gaji suaminya untuk suaminya, gemeter istrinya itu. Itu sana, kalau Menteng ini mungkin ya sama aja lah. Tapi sifat itu bisa dilatih, karena sifat ini bisa di karakter manusia itu bisa dilatih. Karena kan pelit itu sifat tercela, lawannya pemurah, sakhiyu, orang pemurah. Jadi kalau ada pelit, ada pemurah, sifat pelit bisa diangkat, bisa dihilangkan dengan dipaksa jadi pemurah, dipaksa ngasih 5.000 gemeter, besok ngasih lagi 5.000 gemeter, 2 tahun kan udah gak gemeter, ya nggak? Kan berarti bisa dilatih itu untuk menghilangkan sifat pelit itu. Nah sifat pelit itu bertentangan dengan surga. Orang pelit enggak ke surga jalannya, orang pelit ke neraka. Ini hadisnya. As-sakhiyu qaribun ilallah. Bakhil dulu kita buka. Al-bakhilu ba'idum minallah. Orang pelit itu jauh dari Allah. Wa ba'idum minan nas.
Orang pelit itu jauh dari manusia. Nggak ada orang suka berkawan sama orang pelit. Mau nggak? Nah, jangan pelit. Kalau jalan-jalan sama kita, ntar kita aja yang traktir makan. Dia nggak pernah tuh. Lalu kalau pergi sama dia lu bangkrut lu. Orang pun nggak suka. Wa ba'idum minan nas, jauh dari manusia. Wa ba'idum minal jannah, orang pelit jauh dari surga. Wa qaribun ilan nar, dekat ke neraka. Kan? Sebaliknya orang pemurah, as-sakhiyu qaribun ilallah, orang pemurah dekat dengan Allah. Allah senang. Allah ganti perbelanjaannya 10 kali lipat, 700 kali lipat. Wa qaribun ilan nar, ilan nas, manusia juga senang sama orang pemurah. Oh, kalau deket dia tuh enak tuh. Ada jambu diberi jambu. Dia lagi panen mangga, kita dikasih mangga. Oh, dia barusan gajian, kita ditraktir makan siang. Oh, dia tuh pemurah tuh. Orang seneng dekat sama manusia. Wa qaribun ilal jannah, lihat. Dekat ke surga. Wa ba'idum minan nar, jauh dari neraka. Oleh karena itu untuk masuk neraka beda dengan jalan untuk masuk ke surga. Masuk ke surga mesti ngelawan nafsu. Malam-malam orang lagi tidur dia bangun tahajud, kan ngelawan nafsu itu. Jam 1 malam tuh enaknya tidur. Dia bangun, wudu, sholat. Orang lain tidur, dia sholat. Kan ngelawan nafsu itu. Orang lain sholat 2 rakaat inna a'thaina wal asri. Tidur lagi subuh ya enggak? Dia jalan ke masjid 20 menit dia pergi ke masjid, zikir-zikir sana, dengar azan, sholat sunat sebelum subuh, baru sholat subuh, zikir-zikir doa, baru pulang. Paling cepat setengah jam baru dia pulang. Sementara orang yang sholat di rumah, inna a'thaina wal asri 2 menit tidur lagi. Apalagi yang nggak sholat, enak banget tidur pagi subuh itu, malas bangun. Jadi untuk mendapatkan surga itu, annal jannata huffat bimakarih. Biasanya surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang tidak mengenakan nafsu. Sholat tahajud, nafsu nggak suka itu. Puasa sunat, nafsu mana seneng tuh. Betul nggak? Betul nggak? Lapar-lapar ngapain lapar? Duit banyak kok, mobil ada, rumah mewah, kulkasnya aja 4 meter. Kok mesti lapar-lapar? Memang untuk masuk surga itu dengan puasa sunat, melawan nafsu itu. Sholat tahajud itu kan melawan nafsu. Sholat berjemaah itu kan melawan nafsu. Sedangkan pintu surga itu 8. Berapa? 8 samaniyah. Pintu surga 8. Dan pintu surga itu ada namanya babus sholat, pintu sholat. Jadi untuk masuk ke surga itu pakai jalan thariqatnya sholat. Sholat sunat, sholat wajib, sholat sunat, sholat wajib. Melawan nafsu itu. Pintu kedua babur royan, pintu surga. Yang kedua namanya babur royan untuk orang-orang yang puasa. Puasa wajib, puasa sunat, puasa wajib, puasa sunat. Ada orang yang saya lihat puasa Senin Kemis bertahun-tahun. Ada orang yang puasa kelang hari. Kelang hari berarti kan setahun 180-an hari dia puasa. Yang saya kenal satu nenek-nenek, namanya nenek putih. Meninggalnya hampir 90 juga. Dia itu istri raja Kota Pinang. Dia anak raja juga, Raja Gunting Saga. Nama bapaknya itu Maharaja Lela. Saya udah pernah ziarah kubur, dia minta bawa ziarah kubur, saya gendong. Karena turun dari jalan raya itu ke lembah. Kuburan itu kalau dia terpleset jatuh repot juga. Udah umur 80-an waktu itu, saya gendong. Dia nggak mau, dia malu dia. Udah nenek-nenek kok 80, saya bilang udah saya gendong aja turun ke bawah. Baru saya nampak di nisannya itu nama bapak nenek putih ini Maharaja Lela namanya. Bayangin, nangis-nangis di situ. Saya gendong naik ke atas mobil lagi pulang. Dia istri Raja Kota Pinang yang keberapa, 2 atau ketiga. Jadi Raja Kota Pinang itu istrinya 4. Akur mereka 4-4-nya itu sampai tua. Nah, apa yang kelebihan nenek putih ini yang saya lihat?
Itu setiap kelang hari puasa. Jadi Senin puasa, Selasa enggak, Rabu puasa, Kamis enggak. Begitu terus. Bertahun-tahun. Satu hari saya tanya, "Nenek, sejak kapan puasa Nabi Daud?" "Sejak gadis." "Waduh, sejak gadis sampai umur 80. Pasti melawan nafsu itu, betul nggak?" Maka saya nggak mau, nggak sanggup pun. Mana sanggup? Haus, lapar lagi. Haus ya paling nggak tahan. Dia begitu aja terus sampai meninggal dunia umur 90-an. Kalau malam dia tidur jam 9 udah tidur. Tapi jam 12 dia sudah bangun. Sholat tahajud sampai dekat subuh, sampai subuh. Sejak kapan ini nenek dibuat? Sejak gadis gitu. Waktu dia meninggal dunia saya hadir mengurus jenazahnya. Macam anak gadis, merah jambu kulitnya. Umur 90. Macam anak gadis, senyum gitu. Aduh. Saya pikir benarlah kata Imam Ghazali. Untuk mendapatkan surga itu memang jalannya itu adalah jalan yang melawan dengan nafsu. Makanya kata Nabi Al-Kayyis, orang cerdas itu kata Nabi, mandana nafsahu fi ta'atillah. Mandana nafsahu fi ta'atillah. Orang cerdas bukan profesor, doktor, S3 bukan. Kata Nabi orang cerdas adalah orang yang mampu menekan nafsunya. Mengkontrol nafsunya itu. Fi ta'atillah, agar nafsunya itu dipaksa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu surga yang ketiga babul jihad. Pintu jihad. Tidak bisa masuk ke situ kalau orang tidak unggul dalam pembelaan agamanya. Mujahadah. Mujahadah di jalan Allah. Selain dia mengamalkan agama dengan susah payah, itu mujahadah. Dia membela agamanya juga dengan susah payah. Itu mujahadah. Walladzina jahadu fina, kata Allah dalam Quran surah Al-Ankabut. Dan orang-orang yang bermujahadah, berjihad fina, di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, pasti kami Allah akan menunjuki kepada mereka itu dengan pasti. 2 kali pastinya. La-nya taukid, en-nya taukid. La taukid. Nah, nya itu taukid juga. Penguat juga. Jadi 2 kali penguatannya itu. Pasti kami Allah akan menunjuki kepada orang yang berjihad di jalan kami itu dengan pasti. Begitu itu. Cuman kalau diterjemahkan begitu kan jelek. Terjemahan mana bisa merangkum tafsir seperti itu. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah pastilah ma'al bersama, al lama'a pasti bersama, al muhsinin orang-orang yang ihsan, orang-orang yang berbuat kebajikan. Berbuat kebajikan itu ngelawan nafsu enggak? Ngelawan nafsu enggak? Pergi umroh, keluar uang 30 juta, ngelawan nafsu enggak? Pergi haji, keluar uang 40 juta, ninggalkan anak istri 40 hari, ngelawan nafsu enggak? Puasa, melawan nafsu enggak? Oh, udah pastilah puasa melawan nafsu. Berjihad di jalan Allah tuh melawan nafsu enggak? Melawan nafsu lah. Orang makan enak-enak kita puasa. Orang enak-enak nyanyi-nyanyi kita zikir. Orang enak-enak main golf kita baca Quran. Kan melawan nafsu semua itu. Orang lihat perempuan semua perempuan dinikmatinya, dia tunduk. Kan melawan nafsu semua. Apalagi sempat membela agama, berperang melawan musuh Allah. Wah, itu betul-betul lah. Abdullah bin Rawahah tangannya luka, hampir putus tangannya. Waktu perang Mu'tah beliau panglima yang ketiga. Panglima yang pertama Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, anak angkat Nabi. Pernah dinikahkan Nabi dengan sepupu Nabi, Zainab binti Jahsh. Tapi rumah tangga tidak bahagia. Yang satu mantan budak, yang satu bangsawan, cerai. Akhirnya Allah perintahkan disebut namanya Zaid.
kawini istri Zaid yang sudah diceraikan, dikawini Nabi. Padahal itu mantan menantu angkat, dalam adat Arab itu haram. Nggak boleh kawin sama menantu, bekas istri menantu, nggak boleh itu. Walaupun angkat. Itu adat Arab. Tapi Nabi karena diperintah Allah di surah Al-Ahzab nikah juga. Itu membuktikan Nabi nggak membawa adat Arab. Ini sontoloyo ini bilang Nabi itu pakai serban itu Abu Lahab. Nggak pernah Nabi bawa budaya. Nabi membawa hidayah. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Nabi itu diutus Allah untuk membawa hidayah, bukan bawa budaya. Wadinil haq, dan agama yang paling betul. Kemudian Zaid bin Harithah setelah cerai dengan sepupu Nabi, Zainab binti Jahsh, Rasulullah menikahkan Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi ini, orang Negro, orang Ethiopia, dengan Umi Aiman. Umi Aiman ini pembantunya Siti Khadijah yang hafal Quran 30 juz. Orang kulit hitam juga. Dari perkawinan keduanya ini punya anak Usamah bin Zaid bin Harithah, panglima perang Islam sebelum Rasulullah wafat, dalam usia belum cukup 18 tahun. Bayangin anak umur 17 tahun sudah jadi pimpinan perang. Di situ ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Khalid bin Walid, itu jadi anak buahnya semua. Jadi Nabi pernah mengangkat jenderal muda, cucu angkat beliau yaitu Usamah bin Zaid. Ketika Zaid bin Harithah wafat, gantinya udah ditunjuk Nabi. Kalau Zaid bin Harithah terbunuh, gantinya Ja'far bin Abu Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ini sepupu Nabi, abangnya Sayyidina Ali. Muka wajahnya mirip dengan Nabi, seperti pinang dibelah dua. Berapalah gantengnya Sayyidina Ja'far itu. Terbunuh, gantinya Abdullah bin Rawahah, pemimpin Madinah, ahli syair. Banyak syair-syair beliau. Luka malam itu luka. Waktu perang pagi itu luka, tangannya itu hampir putus jari-jarinya. Beliau sudah 3 hari tidak makan. Baru beliau makan satu ketul daging gitu, musuh menyerbu. Oleh beliau dibuang itu daging, nggak jadi dimakan, diinjek tuh jari-jari tangannya itu supaya putus semua. Pijak supaya putus semua, itu kibir-kibir itu kan tidak enak tuh. Putus semua, cerap, baru dia cabut pedang, dia perang sampai wafat, terbunuh juga, syahid di Mu'tah di Jordania. Itu kan ngelawan nafsu itu, betul nggak? Untuk dapatkan surga lewat babul jihad, tangan yang kibir-kibir itu diinjek supaya putus 100%. Daging yang dimakan 3 hari nggak makan, dibuang, ambil pedang langsung maju perang. Untuk mendapatkan surga nggak gampang-gampang. Imam Ghazali nggak salah ini. Kan Nabi Sulaiman kaya. Nabi Sulaiman kaya, dia raja. Tapi makannya gandum yang paling kasar di negaranya dimakan. Bukan pernah makan enak Nabi Sulaiman. Beliau selain raja, dia nabi. Umar bin Khattab khalifah, betul. Tapi Umar bin Khattab nggak pernah makan enak. Satu hari datang orang kaya ke rumah Umar bin Khattab, makan. Oleh Umar bin Khattab disediakanlah makanan. Gandum yang ditiup, ditumbuk, ditiup, nggak disaring, nggak diayang, nggak ditumbuk, ditiup-tiup, gitu. Jadi yang halus-halus dapat. Main tiup, dimasaklah gandum itu, dikasih makan orang kaya. Orang kaya ini lihat gandum kasar begitu, dikasih minyak samin sedikit. Dia bilang ini yang paling enak tuh makan. Tepungnya ini diayak, disaring. Jadi tepung gandumnya halus. Kata orang kaya ini, tamunya Umar bin Khattab. Kemudian dimasak, kemudian kasih minyak, kemudian dikasih daging. Kata Umar bin Khattab, kau pikir aku nggak pandai masak enak? Terus diterusin sama Umar. Gandumnya diayak, yang terhalus, kemudian dimasak, masukkan minyak samin, kasih daging, terus dikasih korma sedikit, dikasih garam. Enak, pandai kau masak. Kau pikir nggak pandai aku makan enak? Kata Umar bin Khattab.
Cuman kalau aku buat makanan seperti yang kau bilang itu, kira-kira rakyatku bisa makan nggak? Apakah semua rakyatku ini bisa makan seperti yang kita bikin yang kau ngomong itu? Oh ya nggak bisa lah, itu untuk orang kaya. Bagaimana kau suruh aku khalifah makan sesuatu yang tak bisa dimakan rakyatku? Jadi mujahadah itu. Apa Umar bin Khattab nggak bisa makan enak? Bisa nggak? Cuman nggak mau.